Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk negara. Presiden kelima itu juga menyoroti aksi demo yang berujung perusakan pada 8 Oktober lalu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk negara saat ini. Hal ini disampaikan Megawati bertepatan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu. Menurut Presiden kelima ini, sejauh ini generasi milenial hanya bisa berdemo dan merusak fasilitas umum. Megawati pun meminta Presiden Joko Widodo tidak memanjakan kaum milenial. Anak muda kita, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully, saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Megawati juga menjelaskan di era demokrasi tidak ada aturan yang memperbolehkan merusak fasilitas publik. Ia meminta agar pihak yang tidak setuju bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Milenial bisa apa? Kami akan membahas bersama politikus muda dari PDI Perjuangan Tina Tun dan Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Remy Hastian. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tina dan juga Remy. Selamat sore. Halo semuanya. Baik, saya ke Remy terlebih dahulu. Remy, Anda pasti sudah tahu pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang mempertanyakan begitu sumbangsih generasi muda kepada negara saat ini. Apa tanggapan Anda terkait dengan statement tersebut? Oke, pertama tanggapan saya melihat pernyataan Bu Megawati ini seperti tidak mencerminkan negarawan itu sendiri. Kenapa? Dikatakan bahwasanya disampaikan oleh Bu Megawati itu seperti meluapkan emosi sesaat yang barangkali pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban publik. Yang kita sadari bahwasanya pertanggungjawaban publik inilah yang sebenarnya seharusnya malah membuat permasalahan lanjutan. Ya, kita juga tidak mau permasalahan yang disebut elit politik ini itu malah menyebabkan disintegrasi terhadap generasi milenial itu sendiri, Mbak. Anda merasa sebagai milenial begitu peran Anda direndahkan atas statement tersebut? Saya katakan dan saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bu Megawati perihal demonstrasi yang mungkin Bu Mega menyampaikan apakah generasi milenial itu hanya bisa berdemonstrasi dan lain-lain. Sebenarnya jadi titik poin di sini adalah ketika kita menyinggung soal demonstrasi, soal penyampaian pendapat di muka umum, yang harus disadari oleh kita semua adalah kita selaku generasi milenial memahami betul bahwasanya sumbangsi kita sangat banyak. Gitu. Ini wajib yang kita klaim ya. Karena sumbangsi generasi milenial itu sendiri terhadap permasalahan negara ini salah satunya adalah ketika kita menyampaikan aspirasi di muka umum. Untuk apa? Untuk perbaikan negeri ini. Dan mereka berani menyuarakan itu, Mbak. Ini yang sebenarnya harus digarisbawahi dan substansi yang dibawa oleh pernyataan Bu Megawati itu mengkreditkan terhadap gerakan itu sendiri, terhadap gerakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan kebenaran. Dan kalau misalkan berbicara soal demonstrasi yang rusuh, merusak fasilitas dan lain-lain, kita mengamini betul bahwasanya perusahaan fasilitas itu adalah bukan hal yang maksudnya tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. Tetapi menjadi persoalan adalah ketika generasi milenial menyuarakan aspirasi, menyuarakan kebenaran di muka umum, nyatanya disudutkan dengan yang mengeneralisir. Demonstrasi itu ya pasti merusak fasilitas, yang pastinya nanti malah membuat apa yang jadi sumbangsi milenial di negara ini. Padahal kalau kita berbicara soal sumbangsi milenial sungguh sangat banyak. Mungkin itu, Mbak. Kita ke Tina Tun yang juga milenial di PDI Perjuangan. Apa yang Anda tangkap dari statement Megawati, Mbak Tina? Mungkin kalau aku sih kemarin pada saat lihat video Bu Mega itu lebih kepada Ibu tuh memang kalau kita sebagai kader PDI Perjuangan sudah biasa gitu digempur seperti itu, kayak dibakar semangat gitu. Ayo, udah ngapain aja untuk rakyat? Kamu udah turun belum
udah pernah salam sama tangannya rakyat atau belum kayak gitu. Jadi menurut aku sih kemarin itu mungkin yang lebih kontroversial adalah ketika beliau menyampaikan yang demo oknum seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada anak-anak muda yang ada yang kan instan terus udah gitu. Bukan ke yang demo yang mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, karena menurut aku juga kader PDI Perjuangan, bahkan Ibu Mega sendiri pun dulu adalah orang-orang muda yang juga berjuang gitu dalam masa reformasi sampai ke demokrasi gitu, dan banyak sekali gitu kawan-kawan PDI Perjuangan yang sekarang juga ya masih milenial tapi sudah dewasa gitu, tapi dulunya memang sama-sama mahasiswa juga sama-sama berjuang gitu. Jadi kalau menurut aku sih kemarin lebih kepada beliau menyampaikan anak muda jangan sampai menjadi oknum-oknum itu gitu. Kita tuh sekarang tuh lagi didorong ya untuk sekarang teknologi udah lebih canggih, riset udah harusnya bisa lebih diperdalam lagi gitu. Jadi ketika teknologi sudah mendukung, anak muda harusnya bisa lebih sehat, lebih cerdas, lebih ke depan, lebih visioner. Dengan fasilitas yang kita punya sekarang, ya benar, jangan dimanja. Kita harus bisa lebih maksimal, supaya apa tujuannya? Trisakti Bung Karno, kita bisa berdiri pada kaki sendiri. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya kalau buat aku lebih kepada, ayo disemangatin gitu loh. Baik, tapi dengan adanya statement Bu Megawati ini ada muncul pertanyaan berbalik begitu, apa sumbangsi partai untuk negara? Ya, jadi makanya balik lagi kalau misalnya dibilang kemarin kan anak muda udah di PDI Perjuangan pun banyak sekali anak muda, bahkan kemarin pada saat nyalek aja gitu. Emang Ibu juga banyak mendorong anak-anak muda untuk masuk gitu. Apalagi kayak misalnya dari 9 nomor, 12 nomor itu banyak sekali anak muda yang harus ada, karena Ibu sendiri kan yang terakhir sebagai ketua DPP kan yang sortir gitu. Jadi memang anak muda harus ada di nomor-nomor caleg tersebut gitu, seperti itu. Terus ada satu lagi nih statementnya Ibu juga waktu Februari 2020. 2024 akan terjadi regenerasi. Jadi kita, bahkan Ibu bilang benar-benar kita ini sudah fading away, yang mesti maju itu didorong adalah anak-anak muda. Termasuk juga ini pada saat Pilkada 2020, kita bisa lihat banyak banget kader-kader PDI Perjuangan di seluruh daerah anak-anak muda yang maju gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang sumbangsih anak muda banyak sekali, tapi mungkin statementnya Ibu kemarin itu lebih kepada milenial sekarang harus lebih digenjot, harus lebih dibakar semangatnya dengan fasilitas yang lebih banyak. Kita milenial ini jangan dimanja, jangan cuman anak-anak instan yang viral hilang. Kita harus punya karya dalam bidang kita masing-masing. Dalam bidang politik misalnya, kita harus sama-sama juga jangan apatis. Kita juga harus bisa maju di bidang politik, ekonomi, bidang kreatif, budaya dan lain-lain gitu. Nah, kalau mungkin kalau sumbangsi partai mungkin dalam koridor yang berbeda ya gitu kan. Kalau dibilang PDI Perjuangan udah apa aja bisa dilihat lah dari kader-kadernya, ada yang kepala daerah, dari presiden, kepala daerah sampai ke legislatif gitu kan, bisa dicek masing-masing dan yang merasakan adalah konstituen rakyat masyarakat di masing-masing tempat gitu. Dan kalau PDI Perjuangan kan memang selalu di wong cilik gitu, kita perjuangkan hak wong cilik gitu. Remi, ini seharusnya statementnya bisa menjadi cambukan motivasi begitu bagi generasi milenial, Remi? Menurutku yang saya tangkap ya Mbak ya, saya nggak tahu mungkin perspektif teman-teman mahasiswa atau pemuda yang lain menangkapnya seperti apa. Tapi yang saya tangkap itu ada kata diksi hanya. Ini yang mempertanyakan apakah memang mereka-mereka yang bisa dikatakan generasi milenial itu hanya demonstrasi dan berujung sama perusahaan fasilitas dan lain-lain. Ini yang saya katakan, ini malah membuat segmentasi generasi yang disampaikan oleh Bu Mega itu menyudutkan generasi milenial itu sendiri. Kalau misalkan berbicara soal perbedaan pandangan, tentunya wajib disampaikan ketika Bu Mega itu menyampaikan segmentasi generasi yang dimaksud, yaitu ada generasi milenial, ya motivasinya itu tidak terlihat dari apa yang beliau sampaikan, karena seperti meremehkan, menyudutkan, bahkan bisa dikatakan menyalahkan mereka yang berdemonstrasi, hanya berdemonstrasi dan mempertanyakan sumbangsi kepada negara ini apa. Padahal kalau kita bisa menilik sejarah, beliau memiliki ayahanda, almarhum ayahanda Insinyur Soekarno ya, yang beliau juga pemikir politik ulung gitu. Beliau pun juga sebagai mantan pelaku reformasi itu sendiri, Bu Mega seharusnya menyampaikan narasi-narasi yang konstruktif, yang membangun, yang menyadarkan kita semua selaku generasi milenial, oh ini loh yang dimaksud Bu Mega. Akhirnya kita termotivasi. Tapi kalau untuk ini saya rasa malah ada jadi perbedaan atau segmentasi generasi yang disampaikan oleh Bu Mega itu menyudutkan generasi milenial itu sendiri.
Remi, selain unjuk rasa begitu yang sudah memang dilindungi oleh undang-undang begitu untuk bisa berunjuk rasa, untuk bisa berdemokrasi, apa saja yang sudah dilakukan begitu kaum milenial ini untuk mengkoreksi pemerintah? Saya katakan Mbak, bahwasanya kalau misalkan kita berbicara soal demonstrasi, ini hanya salah satu saja. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Tinatun, berbagai bidang yang telah kita lakukan selaku generasi milenial, pun kalau misalnya kita jabarkan satu-satu sudah sungguh sangat panjang. Berbicara berbagai bidang macam apapun itu. Gitu. Jadi berbicara soal politik, berbicara soal masalah pendidikan, mereka-mereka yang barangkali sudah membanggakan negara ini, pun banyak para atlet yang menyumbangsi medali-medali emas, itu adalah generasi milenial. Untuk siapa? Untuk negara ini. Maka oleh karena itu, Bu Mega mungkin bisa melihat lagi ya berita-berita yang ada di nasional, berita-berita yang sudah berkembang, bahwasanya generasi milenial itu sangat banyak menyumbangsikan tenaga, pikiran, dan hati nuraninya untuk rakyat maupun untuk negaranya itu sendiri, Bu. Kembali ke Mbak Tina, yang dikatakan oleh Remi kalau sudah banyak milenial yang menyumbangkan atau berprestasi untuk negara. Yang dimaksud Bu Mega ini seperti apa? Bahkan Mbak Tina sendiri sudah duduk di kursi anggota Dewan. Ya itu dia, kalau misalnya ibu memang benar-benar niatnya, maksudnya mungkin ya ada sebagian perspektifnya, karena kan melihat videonya tuh sepotong gitu. Kalau sekarang kan zaman sekarang di TikTok, di Instagram tuh, misalnya pidato 1 jam, pidato berapa yang diambil cuman 30 detik yang bikin viral, naik, heboh, FYP gitu. Jadi makanya jadi yang ditangkap pesannya mungkin nggak maksimal gitu. Kita yang mengikuti betul-betul dari awal pidatonya mungkin sampai akhir, jadi kita ngerti betul gitu bahwa ini adalah sifatnya adalah untuk membakar semangat kita untuk bisa lebih baik lagi. Kayak sekarang saya kalau dibilang diremehkan atau apa, ya kalau saya bisa diremehkan sebagai milenial, nggak mungkin saya dikasih kesempatan untuk dapat nomor pada saat pencalonan legislatif, sampai bisa dipercaya untuk duduk di DPRD DKI Jakarta, sampai sekarang masih terus dikontrol untuk bisa dipantau terus untuk bisa maksimal untuk masyarakat gitu. Karena kan kalau ibu itu sifatnya bukan yang ngelihat dari yang viralnya atau apa, tapi langsung ke masyarakat gitu. Emang sifatnya ibu dari dulu seperti itu. Jadi kayak misalnya di dapil aku ini seperti apa, anak-anaknya yang sudah diberi kesempatan, jangan sampai ketika sudah diberi kesempatan oleh masyarakat, diberi kepercayaan oleh partai, terus nggak berprestasi, cuman ya ibaratnya ya ini kenyataannya gitu ya. Kadang-kadang memang ada juga misalnya yang ya hanya viral aja atau hanya di medianya bagus apa tapi kerjanya ternyata tidak, ya seperti itu. Jadi memang benar-benar kita dicambuk terus untuk terus semangat sebagai milenial ya, karena fasilitas sudah lebih baik, kita bisa reach orang sekarang dengan teknologi dengan mudahnya, apa masa nggak bisa lebih hebat dari orang-orang yang sudah ingin Anda sampaikan zaman dulu gitu kepada generasi milenial yang mungkin tersinggung begitu dengan pernyataan dari Ketua Umum Anda? Jadi sebenarnya kalau buat aku gini ya, pesannya untuk anak-anak milenial sekarang tuh kayak kemarin Sumpah Pemuda ya, mungkin kalau ada yang lihat caption aku di sosmed, anak sekarang itu memang kita punya fasilitas yang lebih, kita bisa menggunakan sosmed apa, tapi lebih harus juga bijaksana, lebih cerdas, lebih melihat sesuatu open-minded dan lebih wide gitu ya. Dan juga memang kita jangan baperan, jangan gampang tersinggung, jangan gampang lemah. Kalau kita ibaratnya kayak dicambuk, kita harus lebih semangat lagi. Karena itu yang, ya itu anak muda, kita masih punya jiwa yang berapi-api. Kita masih butuh orang tua yang memang juga menasihati kita gitu. Karena Bung Karno bilang kan, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, tapi ada 1000 orang tua di Semeru seperti itu kan, itu quote Bung Karno. Jadi memang dari generasi yang sudah matang dengan generasi milenial sama-sama kolaborasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi anak muda harus, jadi ini lebih ke bentuk nasihat begitu ya Mbak Tina ya? Iya, jadi kayak asik aja gitu. Saya kembali ke Mas Remi. Dan satu lagi, jangan termakan banyak hoax, terus ngurusin hal-hal yang cuma sepotong apa. Fokus gitu. Tujuannya apa? Lu jago di mana, lu hajar di situ. Lu bisa jadi orang-orang hebat gitu. Kalau membahas soal sepotong, apakah statement dari Ibu Mega ini menurut Anda ada yang dipotong, Mbak Tina? Ya, jadi kan sebenarnya gini, kalau misalnya dari yang kita lihat yang tersebar di sosmed, di mana itu kan hanya ya bagian itunya aja, Pak Jokowi jangan memanjakan anak muda gini-gini. Tapi kan dari awal sampai akhirnya, karena itu kan sebetulnya juga kemarin dalam rangka Sumpah Pemuda gitu. Terus udah gitu dalam rangka kemarin juga
peresmian kantor DPC ya PDI Perjuangan seluruh Indonesia gitu yang sudah yang akan diresmikan. Jadi ya itu ketika pidato itu kita nggak ikutin dari awal, hanya sepotong, mau itu diedit atau enggak, kalau diedit itu namanya sudah hoax ya. Tapi kalaupun kita hanya melihatnya sepotong itu aja ya, saya rasa kurang komplit, dan kita kalau melihat cuma dari situ aja ya kurang bijak juga gitu. Apakah Remi sudah melihat statement Bu Mega dari awal hingga akhir, Remi? Iya Mbak. Apakah Remi sudah melihat atau mendengar statement Bu Mega di acara tersebut dari awal hingga akhir? Sudah. Apa yang Anda tangkap? Apakah sesuai dengan yang Anda tangkap selama ini? Ya, yang saya tangkap kan memang permasalahan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Tina ya. Ya, beliau mungkin menyampaikan dari sudut pandang kader PDIP itu sendiri, menghormati ketuanya gitu. Jadi saya bicara soal sudut pandang kita, ya mungkin kalau misalkan diarahkan untuk bahasanya disudutkan generasi milenial, sebetulnya memang ada bahasanya kata-kata Bu Mega mungkin itu untuk menyemangati generasi milenial. Tapi di satu sisi yang saya lihat ini seperti menyudutkan, apalagi ketika ada diksi demonstrasi, hanya demonstrasi dan juga ujungnya malah merusak fasilitas. Itu menurut saya itu yang membuat kita yang sudah berjuang di lapangan membuat kok seperti ini pernyataan beliau gitu. Yang udah kita hormati betul-betul selaku negarawan, tapi ada mempertanyakan sumbangsi milenial pertama, yang kedua mempertanyakan demonstrasi ya seperti merusak fasilitas dan lain-lain. Padahal nggak semuanya orang yang demo itu merusak fasilitas kok gitu loh. Jadi pertanyaannya berbalik ya. Mungkin Mbak atau Bu Mega ya bisa mempertanyakan peran staf sus milenial pun di kondisi di istana itu seperti apa? Apakah sudah menyerap aspirasi sebanyak mungkin oleh generasi milenial di negara ini? Yang pertama, yang kedua juga mempertanyakan kondisi tadi gitu. Generasi milenial yang sudut pandangnya itu nggak cuma berbicara soal demonstrasi saja, tapi melihat bidang-bidang yang lain yang sudah dikeluarkan, yang sudah dihasilkan oleh generasi milenial terhadap negara ini, seperti itu, Mbak. Silakan Mbak Tina mau menanggapi apa yang dinyatakan oleh Remi. Ya, itu makanya kan ketika kita melihat satu statement dan lain-lain, memang perspektifnya pasti berbeda-beda gitu ya. Tapi balik lagi, memang kemarin yang disinggung untuk demonstrasi yang merusak dan lain-lain itu kan lebih kepada oknum ya gitu. Jadi memang kemarin pada saat demonstrasi berjalan dengan lancar, penyampaian aspirasi juga semuanya baik, semuanya bisa bersatu padu untuk sama-sama menyampaikan aspirasi tentang satu undang-undang yang dirasa memang masih belum menemui titik persetujuan dari rakyat lah, ibaratnya seperti itu. Tapi kan lebih kepada oknumnya yang membakar. Dan kalau aku rasa sebetulnya anak-anak muda sekarang ini memang balik lagi aku bilang ya semangat gitu. Kalau memang kita merasa benar, kalau kita dari perjuangan kita mau merdeka, zaman reformasi sampai demokrasi, itu kan namanya pro kontra pasti ada. Terus namanya anak muda ada diksi dari zaman dulu lah gitu, dianggap belum berpengalaman atau apa ya, it's okay gitu. Kalau menurut aku itu adalah satu dorongan. Aku nyalek waktu kampanye apa segala macam, bendera disobek lah, dibully, dikata-katain sampai ada kata-kata binatang lah, apalah segala macam. Ya itu yang kita anak muda harus gitu loh, kayak berapi-api gitu. Apalagi misalnya kita mendengar bahwa kalau kemarin sih kalau yang aku tangkap gitu ya, memang kalau dari yang aku lihat di videonya lebih kepada pada oknum. Tapi kalau yang ada statement jangan memanjakan milenial, kalau itu sih menurut aku setuju ya, karena yaitu kita jangan jadi produk yang instan aja, yang dimanjakan, akhirnya kita bisa segini nih, tapi akhirnya kita cuma jadi segini aja gitu loh. Baik, sependapat Mas Remi? Mbak Tina, ya jadi pertanyaan kan tadi kalau misalnya kita berbicara perspektif Mbak Tina selaku kader partai PDIP, berbicara soal tadi yang demonstrasi itu hanya oknum dan lain-lain, itu tidak disampaikan oleh Bu Mega gitu, tapi mengeneralisir orang-orang yang berdemonstrasi gitu, hanya demo aja gitu kan, generasi milenial, dan berujung sama kerusakan fasilitas. Saya sepakat Mbak, kalau misalkan berbicara soal kerusakan fasilitas itu adalah hal yang salah gitu, hal yang kita tidak benarkan, tetapi menjadi persoalan adalah ketika penyampaian itu ada diksi hanya demonstrasi itu merusak fasilitas dan lain-lain, dan Bu Mega tidak menyampaikan bahwasanya merusak fasilitas hanya oknum. Jadi mengeneralisir orang-orang yang berjuang di lapangan, menyampaikan aspirasi dengan tulus untuk perbaikan negara ini, akhirnya disalahkan oleh mereka atau mungkin salah satu tokoh negara yang dulunya juga memperjuangkan reformasi negara ini. Mungkin itu Mbak menjadi pertanyaan kita dan jadi persoalan melakukan hal-hal anarkis yang disindir oleh Bu Mega begitu. Ya, makanya saya katakan diksinya bisa dikatakan ini
generalis ya Mbak. Gini, Mas Remi, intinya sebagai anak muda, kalau buat aku gini, mungkin pasti dalam setiap statement, pidato atau apapun yang dikemukakan oleh siapapun tokoh negara, tokoh di negara kita ini, pasti ada pro kontra, pasti ada perspektif yang berbeda-beda. Tapi kalau aku ya sebagai kita sama-sama muda nih ya, Mas Remi juga berjuang, aku juga berjuang. Kalau memang tujuan kalian adalah untuk menyampaikan aspirasi, memang, dan aku yakin akan hal itu ya, mahasiswa memang selalu menjadi garda terdepan untuk masyarakat gitu. Tapi maksudnya dalam arti, kalau memang tujuannya adalah untuk kebaikan, kebenaran, dan lain-lain, maju terus gitu. Jadi jangan karena perspektif yang berbeda-beda, atau ini karena lagi viral, karena ada statement yang bagaimana, jadi drop, atau jadi memang ya akhirnya maaf gitu kadang-kadang kayak di sekarang kita anak harapkan muda di sosmed generasi dan milenial lain-lain bisa mencetak prestasi dan juga memberikan kontribusi kepada negara dengan lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Tina, terima kasih Mas Remi sudah bergabung. Sehat selalu. Assalamualaikum.